إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dari sahabat Abi Kabsyah Al-Ammari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia terbagi menjadi empat jenis manusia. Coba kita lihat ikhwan, kita termasuk dari mana dari empat jenis ini? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdin razaqahu Allahu malan wa ilman." Seorang hamba yang Allah azza wa jalla berikan harta dan ilmu agama. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, dia menyambung tali silaturahmi, dan dia tahu apa saja hak-hak Allah pada diri dan hartanya. Fahadha bi afdalil manazil. Maka orang jenis pertama ini menjadi orang paling terdebes, menjadi manusia paling terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalul manazil. Ketika Allah berikan harta kepada dirinya dan Allah berikan ilmu agama kepadanya. Perhatikan ikhwan, bukan cuma harta, ilmu agama. Ketika dia punya ilmu agama, dia tahu apa yang harus dia lakukan di atas muka bumi ini. Dia bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Dia menyambung tali silaturahim dan dia tahu apa saja hak-hak Allah pada diri dan hartanya. Dia bangun masjid, dia santuni fakir miskin, janda-janda anak yatim, dia sokong dakwah Islam. Hartanya digunakan fi sabilillah, di jalan Allah tabaraka wa taala. Hartanya benar-benar bisa mengantarkan dirinya ke surga Allah tabaraka wa taala, dan ini contohnya di antara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Berapa banyak dari mereka yang Allah azza wa jalla berikan harta luar biasa kepada mereka, tapi harta tersebut tidak menjadikan mereka lupa kepada Allah. Harta tersebut tidak menjadikan mereka lupa kepada ilmu agama. Harta itu tidak menjadikan mereka lupa akan ilmu akhirat atau alam akhirat. Bahkan dengan harta tersebut mereka bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Karena mereka punya ilmu agama. Harta dan ilmu, ini orang yang pertama. Tapi tidak semua manusia Allah jadikan orang yang pertama ini, ikhwan. Tapi kita sangat berkesempatan untuk bisa menjadi orang yang kedua, ikhwan. Siapa itu? Abdin razaqahu Allahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba yang Allah tabaraka wa taala berikan ilmu agama, tapi tidak Allah kasih harta kepadanya. Karena dia punya ilmu agama,
dia tahu apa yang harus dia lakukan nih ikhwan. Apa itu? An-niyah as-salihah. Dia mempunyai niat yang salihah, niat yang baik. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan." Ya Allah, kalau aku punya harta seperti si fulan orang pertama itu, ya Allah, aku akan lakukan seperti yang orang pertama itu lakukan. Aku akan bangun masjid, aku akan bangun ma'had, aku akan sokong dakwah Islam, aku akan santuni fakir miskin, janda-janda, anak yatim dan seterusnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Orang yang kedua ini dengan niat baiknya mendapatkan pahala yang sama seperti orang pertama. Kenapa? Karena dia punya ilmu agama. Sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan di atas muka bumi ini, kawan. Bukan cuma harta, tidak. Orang yang ketiga, abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Seorang hamba yang Allah berikan harta tapi tidak Allah berikan ilmu agama kepadanya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak menyambung tali silaturahim. Dan dia tidak tahu apa saja hak-hak Allah Azza wa Jalla pada diri dan hartanya. Kenapa? Gak punya ilmu agama. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahadha bi akhbathil manazil. Orang yang ketiga ini menjadi manusia terburuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ikhwan. Manusia ketiga ini Allah kasih dunianya luar biasa. Allah kasih hartanya luar biasa. Tapi tidak Allah berikan ilmu agama kepadanya. Berapa banyak kaum muslimin seperti ini, kawan? Kita nggak bicara orang kafir, sudah jelas kalau itu. Kaum muslimin berapa banyak dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi, di kepalanya hanya dunia. Nggak ada akhiratnya, nggak ada surganya, nggak ada niatnya untuk memikirkan bagaimana nasibnya di negeri akhirat. Abdud dunia, menjadi budak-budak negeri dunia. Bahkan yang luar biasa lagi, benci kepada ilmu agama. Na'udzubillah min dzalik. Dan saya temukan orang-orang seperti ini, kawan. Lihat orang ketiga ini, Allah berikan harta kepadanya, Allah kasih dunia kepadanya, tapi Allah gak kasih ilmu kepadanya. Sehingga hartanya digunakan selain di jalan Allah itu untuk kedurhakaan kepada Allah. Digunakan hartanya untuk maksiat, dosa, kedurhakaan kepada Rabbul Alamin, gak bertakwa kepada Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahadha bi akhbathil manazil. Orang ketiga ini menjadi manusia terburuk, ikhwan. Allahu akbar. Kenapa? Karena Allah enggak berikan ilmu agama kepada dirinya. Dan orang yang keempat, yang paling terburuk, naudzubillah. Abdin lam yarzuqhu malan wala ilma. Seorang hamba yang Allah enggak berikan harta, tidak Allah berikan ilmu agama. Yaqul, dan dia mempunyai niat yang buruk. Lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Ya Allah, kalau aku punya harta ya Allah, aku akan lakukan seperti orang ketiga lakukan. Enak itu. Maksiat, dosa, jalan-jalan ke negeri kafir dan seterusnya. Wah, nikmat itu. Kalau aku punya harta, aku akan lakukan seperti itu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fahadha fa huwa bi niyatihi fa wizruha sawa. Orang yang keempat ini dengan niat buruknya mendapatkan dosa yang sama seperti orang ketiga. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan baik-baik, ikhwan. Dari banyak fawaid atau faedah dari hadis ini, salah satu yang paling terpenting luar biasa adalah bagaimana pentingnya ilmu agama dalam kehidupan kita, ikhwan. Para ulama memasukkan hadis ini di antara fadlul ilmi wal ulama. Keutamaan ilmu agama dan orang yang memiliki ilmu agama itu, atau yang kita kenal dengan nama ulama. Coba lihat diri kita masing-masing. Berapa banyak kita nggak proporsional kepada anak dan cucu kita, ikhwan. Ketika masalah umum, jelek ternyata nilainya, matematika, IPA, IPS dan seterusnya, wah, bimbel. Bukan nggak boleh, silahkan. Tapi kalau masalah agama yang jelek,
gampang, tak tinggal ngaji. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi ikhwan, yang menjadikan anak itu menjadi anak yang saleh, ilmu agama itu yang kalian remehkan. Bukan ilmu umum, subhanallah. Di sini bukan berarti mengecilkan ilmu umum, tidak, silahkan tuntut. Tapi jangan lupakan ilmu terpenting yang wajib kita ketahui, ilmu syar'i, ilmu agama. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu ilmu agama adalah kewajiban fardu ain bagi setiap muslim, yang ternyata itu diremehkan. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah masuk pertanyaan kepada diri saya ketika saya mengisi kajian online. Pertanyaan dari seorang guru ngaji, seorang wanita, dan dia guru ngaji, seorang anak kecil yang masih SD anak tersebut. Maka guru ngaji ini bercerita bahwa dia mempunyai salah satu anak didikannya yang akhlaknya luar biasa. Kemudian semangat untuk menuntut ilmu agama luar biasa, Masya Allah, SD anak ini. Sehingga kemudian saya memberikan motivasi kepada anak itu untuk terus menuntut ilmu agama dan seterusnya. Tapi qaddar Allah takdirkan, ternyata anak ini tidak terlalu bagus dalam masalah ilmu umum. Dan anak ini sudah berusaha belajar dan seterusnya. Allah takdirkan ternyata nilainya kurang bagus. Maka kemudian guru ngaji ini cerita bahwa anak kecil ini diperlakukan buruk oleh orang tuanya. Perhatikan ikhwan, para orang tua. Anak kecil ini diperlakukan buruk oleh orang tuanya, dan itu di depan mata kepala guru ngaji ini. Dikatakan anak yang bodoh dan seterusnya, bahkan dipukul kepalanya dan seterusnya. Kemudian yang luar biasa lagi adalah apa? Ketika dia tahu bahwa anak ini sering mendengarkan kajian baik itu secara online, untuk apa engkau? Ini kata ibunya, ikhwan. Untuk apa engkau nuntut ilmu agama seperti ini? Mau jadi apa? Ini real, ikhwan. Mau jadi apa? Paling jadi guru ngaji itu kayak dia. Ini di depan guru ngaji itu ngomong seperti itu, bayangkan. Maka kemudian guru ngaji ini memberikan nasihat kepada ibunya tersebut. Dan ternyata apa yang terjadi? Guru ngaji itu diusir. Jangan memberikan pengaruh buruk kepada anak saya. Anak saya harus bagus masalah umum dan seterusnya. Gak perlu ilmu agama dan seterusnya. Real, ikhwan. Kaum muslimin. Kita gak bicara orang kafir, ikhwan. Kaum muslimin memandang sebelah mata ilmu agama. Ilmu yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada nabinya yang paling mulia sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ilmu yang akan mengantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat kepada diri kita. Ilmu agama, ilmu yang akan menjadikan seorang menjadi saleh dan salehah. Ilmu agama. Dan berapa banyak orang-orang tua seperti ini di luar sana, ikhwan. Berapa banyak kaum muslimin yang tidak proporsional, saya katakan, kepada anak-anaknya. Bahkan yang lebih parah tadi, seakan-akan na'udzubillah, ketika ente ingin untuk ilmu agama mau jadi apa? La haula wa la quwata illa billah. Tanpa dia sadari dia menghina Allah dan Rasulnya itu, ikhwan. Coba lihat diri kita masing-masing. Wallah, kita akan ditanya nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kita sebagai kepala keluarga, wallah, Allah akan tanya nanti di hari kiamat. Gak mungkin kita bisa masuk ke surga Allah Azza wa Jalla sebelum kita mempertanggungjawabkan anak dan istri kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Apakah kalian ajarkan anak istri kalian dengan ilmu agama atau tidak? Coba lihat, ikhwan. Ketika saya dapatkan pertanyaan seperti ini, orang membacanya,
Air mata ini nangis luar biasa, subhanallah. Bagaimana kaum muslimin luar biasanya jauhnya dari ilmu agama sampai seperti itu. Mementingkan duniawi luar biasa, seakan-akan dunianya akan menjadikan dirinya bahagia dunia akhirat. Kita nggak akan pernah masuk ke surga Allah, wahai kepala keluarga, kecuali kita ditanya bagaimana kita mendidik anak dan istri kita. Alimu auladakum ad-din wa adibuhum bi akhlaqil Islam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, ajarkan anak-anak kalian, keluarga kalian dengan din, agama, dan didik mereka dengan pendidikan Islamiyah, bukan pendidikan ala barat dan yang lainnya, bukan. Ilmu agama, ikhwan. Sekali lagi ini bukan menyampingkan ilmu umum, tidak. Silahkan tuntut ilmu umum, silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu terpenting yang wajib kita tuntut di atas muka bumi ini, yang ilmu itu akan membahagiakan diri kita dunia akhirat, ilmu agama. Karena itu Allah Azza wa Jalla akan tanya di hari kiamat bagi diri kita semua, apakah kita berilmu tentang ilmu agama Allah, dan apakah kita mengamalkan ilmu agama tersebut, dan minimal apakah kita mengajarkan itu kepada anak dan istri kita, keluarga kita. Lihat diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala berikan keistiqamahan bagi diri kita semua. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.